Selamat siang semuanya. Di tutorial ini saya coba kasih gambaran bagaimana cara membuat potongan untuk bisa dikerjakan mencari gaya dalam rangka batang dengan metode potongan. Saya mulai dari dua contoh rangka batang yang sederhana ini, di mana jumlah rangka batangnya tidak terlalu banyak. Ketika kita memotong, prinsipnya adalah paling tidak itu harus memotong 3 batang. Jadi kalau misalkan yang rangka batang yang di sebelah kiri, kita memotongnya begini, ya, ini hanya menyentuh 2 batang, yaitu DC dan BC. Ini kalau dikerjakan secara metode potongan, misalkan kita mau lihat yang potongan yang sebelah atasnya, ini seperti begini, ini tidak ada bedanya dengan metode titik kumpul. Ini hanya 2 BC, ini CD, ya. Ini tidak ada bedanya dengan titik kumpul karena kita tidak bisa melihat atau mengaplikasikan momennya di mana. Jadi kalau kita mengaplikasikan di titik C, dua-duanya lengannya akan 0. Kalaupun kita perhatikan yang potongan di sebelah bawahnya, mungkin bisa, ya, mungkin ini sebentar saya gambarkan secara begini, ya. Ini BC dan ini CD, ini ada reaksi perletakan di sini. Ini mungkin bisa, ya. Pertama-tama kita nanti mengambil sigma momen di B, ya. Sigma momen di B sama dengan 0, baru kita ini akan mendapatkan gaya batang CD. Lalu sigma momen di A sama dengan 0, ini akan kita mendapatkan batang BC. Ini bisa dilakukan. Tapi ini juga hanya 2 rangka batang yang dicari. Padahal sebenarnya yang saya inginkan adalah kita mencari gaya batang di 3 batang yang hendak dicari. Yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan 3 batang dalam satu potongan di rangka batang yang sebelah kiri adalah kalau kita memotong seperti ini potongan. Kalau ini tadi kita namakan potongan 1-1, ini potongan yang kedua. Dengan demikian kita memotong 3 batang sekaligus dan kita akan mendapatkan batang yang terpotong tersebut. Jadi metode potongan itu memotong batang-batang yang hendak kita cari rangka gaya dalamnya. Batang yang lain itu tidak dicari. Jadi memang metode potongan ini dikhususkan untuk batang-batang yang spesial mau kita cari. Jadi dalam hal ini kalau kita misalkan melihat bagian atas itu bisa juga, atau bagian bawah juga bisa. Kalau kita menggunakan pribadi yang sebelah bawah, kita perlu mengetahui reaksi perletakan di B dan di A. Sementara kalau kita hanya langsung menggunakan potongan yang di atas, ya, itu kita tidak perlu mencari reaksi perletakan. Jadi cukup kita menggunakan gaya yang 10 kN ini. D di sini ini berarti batang AD, ya. Ini gaya batang BD, ini gaya batang BC. Oke, jadi prosedurnya gimana? Kita biasanya mencari dengan terlebih dahulu mengambil momen di satu titik di mana di titik tersebutlah akan bertemu paling tidak 2. Karena kan memang kita potong 3, jadi paling tidak 2, sehingga
yang satunya bisa diperoleh. Misalkan begini, ini kalau kita perhatikan, ini kedua batang ini, BD dan BC itu akan bertemu di titik B. Ya, sehingga kedua gaya tersebut, kalau kita ambil sigma momen di titik B, itu akan menyebabkan BD dan BC tidak aktif atau lengan gayanya 0, sehingga ini kita akan memperoleh gaya batang di gaya batang AD, ya, gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan lagi momennya, dan mengambil momen juga nggak mesti harus sekali saja, bisa beberapa kali berulang-ulang sampai tergantung kebutuhan apa gayanya yang kita cari. Kalau kita ngambil sigma momen di D, BD dan AD akan tidak aktif, maka ini kita akan memperoleh nilai gaya batang di BC, ya, gitu. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Ya tentunya karena tinggal satu lagi BC yang belum diperoleh, kita bisa menggunakan gaya sigma gaya di arah vertikal, ya. Tapi bisa juga kita lakukan sigma momen, tadi ini tinggal BD yang belum diperoleh, ya. Ya, jadi kalau sigma momen di C, ya AD itu akan bertemu juga di titik C ujungnya, garis gayanya. BC juga sama dengan 0. Ini akan kita peroleh BD. Ya, itu yang triknya mendapatkannya. Nah, tentunya ketika kita mengambil momen di satu titik, kita harus perlu tahu dimensi-dimensinya, ya. Dari ini seperti ini kelihatannya, ini dari gambarnya ini D ini horizontalnya terhadap B, ini sepertinya ini setengahnya, ya. Ini atau ini kan 45 derajat. Nah, ini bisa dipakai dengan geometri, ya. Berarti ini ya 1,5 seperti itu. Kita perlu tahu dimensinya. Berarti ini juga 1,5. Yang ini juga ke sini. Ini 1,5 ketinggian B ke D. Nah, itu kita perlu uraikan juga seperti di metode titik kumpul, gayanya ke arah X dan ke arah Y. Jadi ini ketika kita mengambil momennya juga kita BDX dan BDY. Saya rasa itu sudah bisa dipahami. Oke, jadi itu. Nah, saya tidak akan menyelesaikan secara komplit ini, hanya sedikit memberikan gambaran cara memotongnya, ya. Di sini bisa dilihat tutorial yang lain kalau hendak melihat proses penyelesaiannya. Untuk yang ini, rangka batang ini, demikian juga ini, kita harus paling tidak memotong. Tujuan kita adalah mencari 3, seperti tugas itu adalah mencari 3 batang di rangka batang tersebut. Kalau ini kita lihat, mungkin secara natural antara kalian akan mencoba memikirkan bagaimana kalau kita potong ini. Ya, ini akan memotong 3 batang. Berarti kita mencari gaya batang. Dalam hal ini kita mau cari AD, BD, dan CD. Ya, apakah ini bisa dilakukan? Coba kita lihat. Kalau kita melihat potongan yang sebelah bawah, ya tentunya itu tidak akan membawa kita kemana-mana, karena itu kita keseluruhan batang tersebut itu berada di titik kumpul yang sama. Jadi ini juga tidak akan membawa kita jauh, karena momennya di mana kita ambil momen ini juga tidak akan membuahkan hasil. Kalau kita ambil momen di titik A misalkan, itu akan 2 yang tidak diketahui. Ya, kalau kita ngambil momen di titik C, ya karena memang kita ketahuin ini arahnya akan ke sini, ke titik C, ya. Nah, seperti begini misalkan. Oh, ini begini. Ya, ini kita nggak akan bisa mendapatkan, ya harus dipakai
eliminasi mungkin bisa eliminasi. Tapi kalau kita lihat bagian atasnya juga akan lebih rumit karena kita perlu cari reaksi peletakan. Kalau katakan reaksi peletakannya dapat, ini dia bisa kita akan menyelesaikan dua persamaan simultan kalau ini, ya, baik kita motong di atas ataupun motong di bawah. Yang paling pas sebenarnya adalah ini. Kalau saya potong di sini, ini tidak akan kemana-mana, ya, tidak cocok, ya. Kalau misalkan kita potong seperti begini, ya, jadi kita potong mengikuti itu. Sebentar saya gambarkan. Ngomong-ngomong, ini dimensinya ini masih kurang sebenarnya. Itu kita perlu mengasumsikan dimensinya berapa penurunan B ini, ya, dan berapa dimensi ini, ya. Ini diasumsikan saja berdasar, katakan ini 1 meter, ini 2 meter, ya. Nah, ini berarti BC, ini BD, dan ini AD. Asumsi kita sudah dapat reaksi peletakan, ya. Nah, dengan demikian, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau kita mengambil sigma momen di ini A tadi, ini B, ya, pertemuannya ini nanti di D, kita ambil sigma momen di D, misalkan. Ini apa yang kita peroleh? Kita akan memperoleh nilai BC berapa? Tentunya kita perlu menguraikan X dan Y. Kita uraikan BCX dan BCY. Tapi kan kemarin sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa BCX dan BCY itu yang horizontal sama vertikal itu adalah hubungan geometrinya, ya. Jadi kalau dalam hal ini tadi penurunan itu sudah saya asumsikan 1, berarti kalau X itu 4/1 BCY. Jadi dengan ini kita akan mendapatkan BC nantinya. Selanjutnya BC sudah kita peroleh, ya. Terus kita akan mencari sigma momen. Kalau kita sigma momennya di B, ya. Kalau kita mencari sigma, kenapa di B? Di situ BC dan BD bertemu, ya. BC dan BD bertemu, sehingga kita bisa cari nanti ini AD berapa dapatnya, ya. Nah, AD ini di mana dia posisinya? Bisa juga kita asumsikan, karena kita motong di sini nggak tahu jaraknya, kita asumsikan pada akhirnya kan AD ini akan ke sini nih. AD akan ke sini. Jadi ini kita bisa ADX, ini ADY. Malah ini kita akan mendapatkan ADX dulu, ya. ADX dulu akan kita peroleh, ya. ADY yang akan kita peroleh. Oh, benar, ADX, karena ADY itu lengan gayanya terhadap titik B itu 0. Sehingga kita akan mendapatkan ADX. Kalau kita mendapatkan ADX, kita mendapatkan ADY bisa juga mendapatkan AD bisa. Ya, kalau kita udah dapat BC, udah dapat AD, ini mungkin bisa kita terapkan sigma di arah vertikal, ya. Di arah vertikal sama dengan 0, karena BC-nya sudah dapat, AD-nya sudah dapat, maka kita akan mendapatkan BD. Gitu kira-kira, ya. Jadi ya ini hanya tips dan trik aja untuk mendapatkan gaya-gaya batang yang hendak kita cari.
Oke, nanti saya lanjut dengan contoh soal yang lainnya.